يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى والمصباح الظلام اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأل أيان يوم القيامة فإذا غرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Dia bertanya, kapankah datangnya hari kiamat itu? Fa'idha uriqal basar, apabila mata-mata sudah terbelalak, wa khasafal qamar, dan cahaya bulan itu telah hilang, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari beserta bulan dihimpun menjadi satu titik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan kedua-duanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Fala yang kasifahuma, maka tidaklah apabila terjadi gerhana keduanya, apabila cahaya keduanya tertutup, fala limauti ahadin wala lihayatih, itu bukanlah pertanda matinya seseorang atau juga pertanda lahirnya seseorang, bukan, kata Nabi. Fa iza ra'aitumuhum, kalau kamu melihat gerhana bulan itu terjadi atau gerhana matahari itu terjadi, fad'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah, wa kabbiruhu, dan bertakbirlah membesarkannya, wa sallu, dan salatlah kalian, wa tasaddaqu, dan memperbanyaklah oleh kalian bersedekah, hatta la yankasifa ma kana fikum, sampai nampak kembali cahayanya ada di tengah-tengah kamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mencipta segala sesuatu, zat yang mengatur rutinitas alam semesta ini, zat yang dengan kekuasaannya tercipta langit dan bumi, zat yang di tangannya beredar perjalanan matahari, bulan dan bintang gemintang. Pada senja ini kita dikejutkan dengan satu peristiwa, bahwa bulan sebagai salah satu min mawakibillah, daripada galaksinya Allah Subhanahu wa taala, tertutup cahayanya, atau dalam teori modern dikenal dengan gerhana bulan. Islam adalah agama yang jauh daripada segala mitos. Islam adalah agama yang tidak bersahabat dengan tahayul dan khurafat. Islam adalah agama yang menolak segala keyakinan-keyakinan yang sesat. Kalau ada yang mengatakan gerhana bulan itu pertanda lahirnya seorang manusia luar biasa, maka itu bukan. Ada lagi yang mengatakan gerhana bulan itu terjadi karena jaguar menutup bulan. Itu pasti salah. Ada lagi yang berkata gerhana matahari dan bulan itu terjadi karena bulan terluka. Ini lebih tidak masuk akal. Bahkan ada yang mengatakan gerhana bulan itu terjadi karena bulan menangis dan bersedih ditinggal oleh ibunya. Ini lebih tidak masuk akal. Islam adalah agama yang mengedepankan rasionalitas. Islam adalah agama yang mengedepankan akal sehat. Maka agama yang mulia ini mengajarkan kita, apabila engkau lihat gerhana matahari atau gerhana bulan, itu tidak lain adalah ayatun min ayatillah, hanyalah satu tanda
di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jutaan bintang, bulan, matahari dan semua galaksi yang ada di alam semesta ini telah Allah tetapkan garis edarnya, telah Allah tetapkan titik orbitnya masing-masing. Dan hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yasin yang sering kita baca itu, walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin malam itu mendahului siang, karena semua planet, bulan, matahari dan bintang gemintang itu mereka berputar pada garis orbitnya masing-masing. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senja ini kita dikagetkan dengan terjadinya gerhana bulan. Oleh karena itu Nabi SAW uswah dan khudwah kita menganjurkan kita dengan beberapa perkara. Yang pertama kata Nabi, iza ra'aitumuhum, kalau engkau lihat gerhana itu terjadi, fad'ullah, maka berdoalah engkau kepada Allah. Sampai nanti pukul 21:06 menurut para perhitungan ahli falak, gerhana ini akan berlangsung jam 9:06. Artinya sampai gerhana ini selesai, waktu itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Maka panjangkanlah doa kita, perbanyaklah doa kita. Hajat-hajat kita yang selama ini mungkin masih tertunda, sampaikan kepada Allah. Ini adalah detik terbaik untuk berdoa ketika terjadinya gerhana tersebut. Dan insya Allah di akhir khutbah ini nanti kita akan tutup juga dengan doa. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan kita, fakabbiruhu, bertakbirlah engkau, banyaklah besarkan Allah. Nanti di perjalanan pulang dari masjid ini ke rumah kita, maka di tengah jalan pun kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah, engkau yang maha besar dan segala milik engkau lah segala pujian ya Allah. Maka dengan segala kerendahan hati kita mengakui tidak ada zat yang mampu mengatasi kekuasaannya, tidak ada zat yang dapat menandingi kewibawaannya, tidak ada zat yang mampu mengalahkan semua kehendak dan apa yang telah ditetapkannya. Peristiwa yang terjadi pada senja hari ini merupakan satu ketetapannya yang mesti kita imani sebagai bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang bertakwa, dia membesarkan Allah, dia bertakbir kepada Allah. Baginya takbir di dalam salat yang dia ucapkan 144 kali. Kalau kita hitung jumlah takbir kita, 17 rakaat salat wajib itu, 2 rakaat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Kita total semua takbirnya, Allahu Akbarnya, kita total semua ucapan Allahu Akbarnya, maka jumlahnya 144 kali. Ini menunjukkan apa? Bahwa sehari-hari pun kita mengagungkan Allah. Orang yang solat, kalaupun dia tidak solat sunat, solat wajib saja, sekurang-kurangnya dia bertakbir 144 kali setiap hari. Apalagi jika ditambah dengan solat-solat sunatnya, maka tak mungkin hati yang beriman itu tak tergetar. Tak mungkin hati yang beriman itu tidak sendu rindu untuk berjumpa dengan Allah, Rabb yang telah menciptakannya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Orang beriman itu tidak ada satu pun yang dia harapkan dalam hidupnya kecuali semua amalnya dia niatkan agar dia bisa berjumpa dengan Allah zat yang menciptakannya. Cita-cita tertinggi seorang muslim bukan jadi dokter. Cita-cita tertinggi seorang muslim bukan jadi astronot. Cita-cita seorang muslim yang tertinggi bukan jadi tentara atau polisi, bukan jadi pejabat atau politisi, bukan jadi ustaz atau ulama. Cita-cita tertinggi seorang muslim mesti terpatri di lubuk hatinya adalah dia ingin mati dan berjumpa dengan Allah zat yang menciptakan dia. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Nabi anjurkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, setelah kita berdoa kepada Allah, kita bertakbir kepada Allah, yang ketiga kata Nabi, wasallu, dirikan salat. Ini yang dikenal dengan salat khusuf. Kalau salat kusuf pakai huruf K, kusuf itu gerhana matahari. Tapi kalau pakai huruf Kha, khusuf itu gerhana bulan.
yang malam hari ini kita laksanakan. Dari sisi pelaksanaannya tidaklah terdapat perbedaan, baik itu gerhana matahari maupun itu gerhana bulan. Hanya saja penyebabnya yang membuat dia berbeda. Yang satu, matahari tertutup oleh bulan sehingga tak menampakkan cahayanya. Yang kedua, bulan tertutup sehingga juga tidak mengeluarkan cahayanya. Mudah-mudahan peristiwa ini dapat membangkitkan girah beramal kita. Karena ini salah satu tanda di antara percikan-percikan tanda kecil datangnya kiamat. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 6, 7 dan 8 Allah berfirman, jika dia bertanya kepada engkau, kapan datangnya hari kiamat itu? Maka Allah katakan, wa idza ghuriqal basar, apabila matamu telah terbelalak, wa khasafal qamar, dan cahaya bulan itu tidak lagi terlihat, maka tidak nampaknya cahaya bulan. Gerhana bulan merupakan satu di antara sekian banyak tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Oleh karena itu, mari perbanyak iman, amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat gerhana bulan itu, fatasaddaqu, perbanyaklah bersedekah. Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk bersedekah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, man tasaddaqa bil khusuf, siapa yang bersedekah ketika terjadinya gerhana bulan, fa inna indahul malaikata alfin, sesungguhnya ada 1000 malaikat yang berdoa kepadanya, Allahumma taqabbal anhu wa lahu ajran, ya Allah terima sedekah hamba ini dan berikan balasan yang berlipat ganda. Maka kalau hari ini kita datang ke masjid ini membawa uang kita, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, keluarkanlah yang paling besar yang ada di kantong kita. Yang tadi sudah terlanjur mengeluarkan yang kecil, periksa lagi. Ini kesempatan terbaik untuk bersedekah. Bisa jadi sedekah kita malam ini menjadi sebab Allah sembuhkan penyakit kita bagi yang sakit. Bisa jadi sedekah kita pada malam hari ini Allah jadikan penyebab digugurkannya dosa-dosa kita yang banyak, yang selama ini tak kunjung gugur. Bisa jadi sedekah kita pada malam hari ini Allah jadikan sebab dilunaskannya hutang-hutang kita yang sudah terlalu lama tak kunjung lunas. Ayo keluarkan sedekah yang terbaik pada malam hari ini selagi masa gerhana bulan ini berlangsung. Inilah 4 anjuran Nabi setiap kali manakala terjadi gerhana. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, kita laksanakan 4 perkara ini. Kemudian terakhir, setelah 4 poin tadi, Nabi mengatakan, izu bikum bil maut alal khusuf, hendaklah kalian mengambil pelajaran dan mengingat kematian dengan datangnya gerhana. Datangnya gerhana, disuruh Nabi kita ini banyak mengingat mati. Tidak ada satu pun di antara kita yang kekal di dunia ini selama-lamanya. Wallahi demi Allah, Nabi Muhammad manusia termulia pun tetap wafat. Nabi Musa kalimullah tetap wafat. Nabi Ibrahim Khalilullah tetap wafat. Apalagi kita yang bukan Nabi, kita yang bukan siapa-siapa. Sejauh manakah kehidupan kita ini? Apalah yang bisa kita buat dari hidup yang sementara ini? Andai malam ini menjadi malam terakhir kita di dunia ini, andai tidur kita malam ini menjadi tidur kita yang terakhir di atas tempat tidur kita, andai senyum kita malam ini di depan anak istri, di depan suami kita menjadi senyum kita yang terakhir, apa yang hendak kita bawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang beriman adalah orang-orang yang berfokus mengingat kematian, karena kehidupan yang sesungguhnya bukanlah hidup di dunia ini. Lebih dari itu, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawanu, kata Allah, sesungguhnya kampung akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Manakala tubuh kita ini sudah meregang, tangan kita sudah kejang, lalu kita diikat dalam sebuah kain kafan, dibujurkan kita di liang lahat, ditimbun kita dengan butiran-butiran tanah, anak istri, saudagar, karib kerabat dan saudara mengantarkan kita, kubur selesai ditimbun, maka mereka pulang meninggalkan kita. Ketika itulah maka kita akan mengerti fungsi daripada iman. Ketika itulah kita mengerti mahalnya harga sebuah amal. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan dunia telah melalaikan engkau, hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk
ke dalam kuburmu. Dalam kubur barulah manusia ini menyesal. Kenapa yang banyak amal tidak lebih banyak amalnya? Kenapa yang sedikit amal tidak beramal lebih banyak? Kenapa yang tidak beramal tidak mencoba beramal meskipun sedikit? Semua manusia di kubur menyesal. Sehingga Allah abadikan penyesalan itu dalam surat As-Sajadah ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Seandainya engkau mampu melihat, kata Allah, orang-orang yang mati membawa gumpalan-gumpalan dosanya. Dalam kuburnya dia bersujud dan menundukkan kepala di hadapan Tuhannya. Kemudian dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, telah nampak oleh kami siksa kuburmu, telah terdengar oleh kami azab yang dijanjikan itu. Farji'na na'mal salihan. Tolong kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Kembalikan kami ke dunia 1 jam saja. Kalau tak bisa 1 jam, 1 menit saja. Kembalikan kami ke dunia. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Sungguh hari ini kami telah yakin. Ternyata keyakinan itu datang ketika jasad ini sudah lemah terbujur di liang lahat. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta, emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri. Badan terbujur, tidak bergerak. Mudah-mudahan peristiwa malam hari ini mampu membangkitkan semangat kita beramal, mampu membangkitkan semangat kita bangun malam, mampu membangkitkan semangat kita untuk membaca Al-Quran, dan lebih daripada itu mampu membangkitkan semangat kita untuk senantiasa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat, dan jangan ada yang berdiri sebelum doa selesai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل علم من بلاد الإسلام وبالخاصة من بلادنا إندونيسيا وبالخاصة من بلادنا سومطرة غربية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Alimul Hakim, inilah kami ya Allah, hamba-hambamu yang hina. Kami tundukkan kepala, kami tengadahkan tangan.
Kami panjatkan doa memohon pinta keharibaanmu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, Engkau yang maha membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami dalam agama Engkau. Sabbit qulubana ala ta'atik, tetapkan hati kami dalam mentaati Engkau. Sabbit qulubana ala mahabbatik, tetapkan hati kami dalam mencintai Engkau. Tabbit qulubana ala ma'rifatik, tetapkan hati kami dalam mengenal Engkau. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang telah mengandung kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu yang telah melahirkan kami bertaruh nyawa. Ampunkan dosa ibu yang telah menyusui kami siang dan malam. Ampunkan dosa ibu yang telah merawat kami pagi petang tanpa lelah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah yang telah menyuapi kami makan dengan kasih sayang. Ampunkan dosa ibu kami yang telah mendidik menjaga kami dengan sepenuh hati. Ya Allah, sebahagian di antara kami ini ibunya sudah tiada ya Allah. Lapangkan kubur ibu kami ya Allah. Lapangkan kubur mak kami ya Allah. Maafkan kesalahannya, ampunkan dosanya. Tempatkan ia di sisimu, masukkan kelak ia ke dalam jannahmu. Ya Allah, ampunkan dosa ayah kami yang telah pagi-pagi pulang petang untuk kami ya Allah. Kadang-kadang tertinggal ibadahnya karena sibuk menafkahi kami. Kadang-kadang lalai dia beribadah karena sibuk untuk menghidupi kami. Kadang-kadang ya Allah tidak ingat dia dengan perintahmu untuk mencukupi makan minum kami. Jangan kau bebankan dosa kepada ayah-ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Muliakan hidupnya dunia akhirat ya Allah. Masukkan kelak ia ke dalam jannahmu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ulama-ulama kami. Ampunkan dosa guru-guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kami. Ampunkan dosa-dosa orang yang pernah zalim kepada kami ya Allah. Ya Allah, orang-orang yang menggibah kami, memfitnah kami, menyakiti kami, mengambil hak kami, ampunkan dosanya, jadikan tabungan pahala bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, Engkau yang maha mulia, kami ini hina. Kehinaan dan dosa-dosa kami lah yang mendatangkan segala murka dan mara bahayamu ya Allah. Jauhkan kami dari bala, dari segala mara bahaya. Ya Allah, jadikan gerhana bulan yang terjadi malam hari ini ya Allah menjadi sebab Engkau bukakan hidayah di hati kami, menjadi sebab Engkau semakin perbaiki iman dan yakin kami, menjadi sebab Engkau perbaiki amal ibadah kami, menjadi sebab Engkau pertambah khusyuk kami dalam solat. Ya Allah ya Karim, Engkau yang maha mulia, kami ini hina. Dosa kami sebanyak buih di tengah lautan, sebanyak pasir di pantai, seperti gunung yang menjulang tinggi. Andai malam ini ya Allah kami mati ya Allah, dosa kami banyak, maksiat kami banyak, amal kami tidak ada. Hanya ampunanmu yang kami harapkan ya Rabb. Jadikanlah kami ini hamba-hamba Engkau yang Engkau ampunkan dosanya. Ya Allah, terakhir kami mohon kepada Engkau, kelak jika Engkau matikan kami, Engkau matikanlah kami dalam keadaan solat ya Allah. Matikan kami di atas sajadah, matikan kami ketika kami